Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Tutorial. Oke, sesuai janji saya di channel Wahyu Zekta, di sini saya akan memberikan penjelasan dan bagaimana caranya supaya kita bisa record layar ya, game seperti itu, ataupun pada saat kita bermain game Battle Royale, contoh PUBG New State, kemudian Apex Legends dan lainnya, itu bisa direkam sambil open mic. Nah, oke teman-teman. Jadi di sini ada juga teman-teman yang komen, "Bang, kok dengan menggunakan perekam layar bawaan ya?" Contoh seperti ini nih ya. Nah, perekam layar bawaan ya, FaceTime di sini. Nah, ini "Bang, kok nggak bisa kerekam?" Ya, jelas teman-teman ya. Karena aplikasi bawaan atau aplikasi perekam yang tersedia di smartphone itu hanya memiliki dua batasan fitur saja teman-teman. Terutama untuk record suara. Nah, mari kita lihat di sini ya. Nah, di sini kita coba lihat di bagian perekam layar atau FaceTime ya. Di sini kebacanya FaceTime, teman-teman. Nah, kita coba ya, masuk dulu ke sini. Nah, kita coba lihat di sini, teman-teman. Nah, kemudian kita coba masuk dulu ke bagian pengaturan. Nah, di sini kita coba lihat. Nah, sumber suara. Oke, kelihatan nggak nih? Nah, ya. Sumber suara, teman-teman, kita coba lihat. Nah, ini dia ya. Sumber suara, dia itu suara sistem di sini ya, atau mikrofon atau hening. Nah, dia cuma seperti ini aja pilihannya. Nah, jelas pada saat kita record ini hanya salah satu, mau pakai mikrofon atau pakai suara sistem. Seperti itu. Oke. Nah, jadi yang pertama teman-teman di sini harus diperhatikan dulu alat perekamnya ya, atau aplikasi perekamnya. Nah, kalau misalkan kita mau coba rekam game Battle Royale sambil open mic, itu tidak disarankan menggunakan perekam layar bawaan ini. Oke, paham teman-teman ya di sini ya. Nah, di sini selanjutnya kita coba lihat dua perekam layar lainnya. Di sini saya ada DU Recorder dan juga aplikasi perekam layar Glip. Oke. Nah, seperti yang sudah saya coba review, ini ya, ada nih headset gaming Leioya ya di channel Wahyu Zekta sebelumnya. Itu saya menggunakan aplikasi Glip dan dia bisa record suara internal, kemudian suara mic dan juga suara ketika open mic. Ini luar biasa, keren banget teman-teman. Seperti itu. Oke, di sini kita coba lihat dulu di DU Recorder ya. Nah, di DU Recorder kita masuk dulu. Ini aplikasinya teman-teman bisa search saja di Google ya. Banyak bertebaran seperti itu. Oke, kemudian kita coba lihat dulu di sini ke bagian pengaturannya. Ya, ke sini ke pengaturan. Kemudian kita coba lihat di bagian rekam audio nih. Nah, di bagian rekam audio di sini kita coba lihat teman-teman di sini. Nah, dia ada beberapa fitur. Dia bisa merekam mikrofon saja, audio internal saja. Di sini juga bisa mikrofon dan juga audio internal. Nah, kalau misalkan di sini teman-teman mau sekaligus merekam suara internal dan juga suara mic atau ketika open mic, kita harus pilih yang bagian ini. Mikrofon dan juga audio internal. Ini kalau misalkan menggunakan DU Recorder. Tapi ini pilihan kedua saya teman-teman, karena pilihan pertama saya adalah aplikasi Glip. Nah, itu teman-teman ya, yang sudah saya praktekkan langsung di video saya sebelumnya ketika saya coba review si headset Leioya ini ya, dengan menggunakan aplikasi Glip. Menariknya di aplikasi Glip kita bisa atur suara yang direkam oleh si aplikasi ini ya, mau audio internal ataupun mic-nya. Itu yang mau kencang yang mana? Mau yang kencangnya itu kencang bagian mic-nya atau suara internalnya. Ini keren banget teman-teman. Nah, kita coba lihat di sini, masuk ke aplikasi Glip. Dia ini tampilannya simpel banget. Nah, ini contoh kemarin saya sudah record ya. Record dengan menggunakan aplikasi Glip. Nah, ini contoh ya, contoh kemarin sudah saya record. Nah, kemudian kita coba lihat, Bang, bagaimana melihat settingannya. Settingannya kita klik dulu yang bulat di sini. Kemudian kita langsung saja start record. Nah, di sini langsung ada settingannya. Di sini kita bisa atur ya, atur mau rekamnya itu portrait atau landscape. Di sini juga ada video setting. Dia ini mau fps-nya berapa yang ke settingnya. Seperti itu. Di sini maksimal kedeteksinya 60 fps. Dan di sini kita bisa record maksimal di 4K, teman-teman. Nah, di sini saya sih ya di 720p saja ya, karena biar nggak terlalu besar juga filenya. Untuk fps kita bisa atur di 60, bitrate ya segini aja 8 cukup, teman-teman. Karena di sini bisa teman-teman lihat
Ini kualitasnya bagus teman-teman, nggak pecah seperti itu ya. Nah selanjutnya di sini yang menarik lagi, kita coba lihat ya ke start record lagi. Nah kemudian di sini ada audio setting. Nah ini ada internal, ada mikrofon. Nah di sini saya menggunakan ini in-game audio ya. In-game audio berarti suara audio internalnya, kemudian juga ada mikrofon. Nah cuman sayangnya memang di sini support by Android 10 ke atas. Kalau Android 9 kayaknya nggak support menggunakan fitur ini. Jadi ya HP-HP sekarang ini udah Android 10 ya minimal seperti itu, dan sekarang juga sih sudah mulai ke Android 12. Jadi udah support fitur in-game audio dan mikrofon. Nah, adjust volume di sini kita coba lihat teman-teman ya. Di sini ada in-game audio. Nah, di sini kenapa saya di sini? Nah, karena merekam audio internal game itu dia kencang banget teman-teman, seperti itu ya. Jadi di sini saya lebih kecil ya, kadang seperti ini saja settingannya. Nah, di in-game seperti ini. Kemudian untuk mic-nya saya full, biar suara kita itu ketika pas di record itu jelas. Jadi tidak kalah suaranya sama in-game audio. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi ini ya, ini untuk alat tempur pertama tuh. Aplikasi perekam layarnya harus ada dulu, harus support dulu ya, seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua, alat tempur kedua adalah headsetnya ya. Seperti itu teman-teman, mic atau mic eksternal atau headsetnya ketika kita mau coba open mic saat memainkan game Battle Royale misalkan. Nah, kalau rekomendasi saya di sini ya jelas ya. Kemarin sudah saya bahas, saya menggunakan headset Leioya ini dan bekerja berfungsi dengan baik di Poco X3 Pro. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ya, nanti saya juga akan simpan linknya di bawah terkait review dan juga tes game in-game-nya ketika saya juga open mic dengan menggunakan headset Leioya ini teman-teman. Nah, jadi harus dua ini terpenuhi ya teman-teman. Yang pertama tadi alat ataupun aplikasinya itu harus bisa dulu, support dulu. Kemudian yang kedua adalah hardware atau headset. Nah ini ya, saya rekomendasikan Leioya ini. Di samping harganya murah di bawah 100 ribuan, dia sudah bisa rekam mic atau open mic dan juga screen record dengan menggunakan aplikasi pihak ketiga. Contohnya di sini saya menggunakan Glip seperti itu teman-teman ya. Nah bagi yang bertanya di sini, bang kenapa perekam layar bawaan itu nggak bisa merekam yang pada saat open mic? Nah ya itu dia teman-teman ya, tadi sudah saya jelaskan di awal. Jadi harus support dulu aplikasi perekamnya. Oke, seperti itu mungkin teman-teman ya di sini penjelasan, dan mungkin ya ini semacam kayak tutorial agar teman-teman di sini bisa rekam audio internal sekaligus mic-nya ketika bermain game Battle Royale seperti PUBG ataupun PUBG New State. Seperti itu ya. Oke, udah jelas, mungkin mudah dipahami teman-teman. Nah, bagi yang masih bingung bisa komen di kolom komentar atau join grup saja ya di Telegram, biar nanti bisa bahas sama teman-teman yang lain di grup. Seperti itu teman-teman. Oke, itu saja mungkin di video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diaplikasikan. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.